I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Maya Hamida Agustin dari kelompok 3 kelas AK22E. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai siklus pengeluaran yang diambil dari sumber artikel, yaitu analisis sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan pada PT XYZ. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Zahra Dinda Yuniar, yang kedua Salma Atia Putri, yang ketiga Tiana Hoirunisa Febri Ruswandi, yang keempat saya sendiri yaitu Mayar Hamida Agustin, yang kelima Siva Andrianika, dan yang terakhir yaitu Neng Putri Yuliana. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai abstrak. Abstrak dan konteks yang diberikan membahas analisis sistem informasi dalam konteks pembelian dan manajemen inventaris di perusahaan. Masalah yang diidentifikasi termasuk kurangnya sistem untuk mengevaluasi pemasok, tidak adanya pencatatan barang yang diterima dari pemasok, dan tidak adanya inventarisasi. Sistem yang diusulkan bertujuan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan pembelian, utang dagang, dan inventaris termasuk penentuan pembelian yang optimal, manajemen inventaris, dan pencatatan utang-utang. Sistem ini melibatkan proses seperti menghasilkan pesanan pembelian, memilih pemasok berdasarkan kutipan harga, dan membuat tanda terima untuk barang yang diterima. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang persyaratan dan tantangan dalam menerapkan sistem informasi yang efektif untuk pembelian dan manajemen inventaris di perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan. Peran sistem informasi sangat penting bagi suatu perusahaan untuk memberi dukungan strategis dalam menjalankan proses bisnis perusahaan dan membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat digunakan dalam kelancaran proses pembelian bahan baku dari pemasok dalam proses pengadaan persediaan bahan baku suatu perusahaan. Prosedur proses pembelian bahan baku yang melibatkan divisi atau bagian dalam perusahaan yang perlu diawasi agar dapat berjalan dengan baik. Komponen pokok yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari dalam perusahaan distribusi PT XYZ adalah membeli bahan baku dan bahan jadi dari pabrik, baik impor maupun lokal, yang kemudian disalurkan ke customer atau tempat makan yang menyediakan produk mereka. Oleh sebab itu, mereka harus menjaga ketersediaan bahan baku agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan dalam persediaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa besar jumlah bahan baku yang akan dibeli apabila persediaan sudah semakin menipis. Diperlukannya pembuatan prosedur-prosedur yang andal agar dapat menunjang kelancaran dari sistem pembelian pada suatu perusahaan. Adapun jaringan dalam sistem pembelian menurut Wulandari dan Kristianto pada tahun 2012 meliputi yang pertama, prosedur pemintaan pembelian, yang kedua, prosedur pemintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, yang ketiga, prosedur pemesanan pembelian barang, yang keempat, prosedur penerimaan barang, yang kelima, prosedur pencatatan utang, dan yang terakhir yaitu prosedur distribusi pembayaran. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu adalah metode studi literatur, yang dimana metode ini dipelajari untuk memberikan informasi dari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi mengenai siklus pembelian dan juga siklus persediaan untuk menjadi bahan pembelajaran serta referensi bagi penelitian ini. Analisa dan perancangan sistem berbasis orientasi objek atau yang disebut dengan OODC digunakan dalam menganalisa proses bisnis yang berjalan saat ini, identifikasi kebutuhan informasi, dan identifikasi persyaratan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana data merupakan kumpulan fakta yang dapat menjelaskan suatu kejadian atau suatu objek. Data juga bisa disimpulkan menjadi komponen yang paling penting dalam DBMS, yang berasal dari sudut pandang pengguna akhir. Jadi, data merupakan fakta yang mengenai segala sesuatu yang
dapat diolah hingga menghasilkan informasi yang berguna bagi perusahaan atau organisasi. Sistem informasi juga merupakan sistem khusus dari sistem informasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dari suatu kejadian bisnis. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem dari sistem informasi yang mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi akuntansi dari informasi lainnya yang berkaitan dengan suatu kejadian bisnis dalam proses rutin transaksi akuntansi. Dan Rama, terdapat 3 siklus transaksi utama yang termasuk ke dalam kategori proses bisnis, yaitu yang pertama ada purchasing cycle yang mengacu pada proses pembelian barang dan jasa. Yang kedua yaitu conversion cycle mengacu pada proses pengubahan sumber daya menjadi barang jadi dan jasa. Dan yang ketiga yaitu adalah revenue cycle mengacu pada proses penyediaan barang dan jasa, barang jadi dan jasa kepada pelanggan. Kemudian terdapat fungsi-fungsi yang terkait dalam siklus pengeluaran atau expenditure cycle, yaitu yang pertama ada inventory management atau logistik, bertujuan untuk mengelola persediaan barang dagang yang didapatkan oleh perusahaan untuk dijual kembali. Dan yang kedua yaitu ada finance atau accounting, di mana berhubungan dengan pembiayaan, kemudian data informasi, perencanaan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang dibatasi hanya pada pengendalian dan perencanaan kas. Selanjutnya yaitu menurut Gelinas dan Dole pada tahun 2008 yang terdapat dalam Committee of Sponsoring Organization atau COSO, pengendalian internal ini didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh suatu dewan direksi, manajemen, dan pihak personal lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan jaminan atau keyakinan yang layak atau memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dengan kategori sebagai berikut, yaitu sebagai efektivitas, efisiensi operasi, kehandalan laporan keuangan, dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal ini juga bertujuan untuk menjaga catatan dan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, informasi keuangan, dan teliti dan andal untuk analisis sistem informasi menurut Hani Juwitasari dan kawan-kawan. 99 menjalankan kegiatan usahanya, mendorong efisiensi, mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu, dan juga mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal ini juga pada siklus pembelian meliputi pemisahan tugas menggunakan informasi dari kejadian lampau untuk mendorong aktivitas pembelian, mengamati dari dekat semua kegiatan pembelian, dokumen-dokumen yang berurutan dan bernomor urut cetak, mencatat semua pihak yang bertanggung jawab atas proses yang terjadi, membatasi akses ke aset dan informasi perusahaan, merekonsiliasi semua catatan dengan bukti fisik dari aset yang ada. Pengendalian internal pada siklus ini juga pada siklus pengendalian meliputi pemilihan karyawan atau pelatihan dan disiplin yang baik, pengendalian yang ketat atas barang yang datang, pengendalian yang efektif atas semua barang yang keluar dari gudang. Selanjutnya yaitu ada Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Menurut Mathiasen pada tahun 2000 terdapat beberapa metode yang digunakan dalam OOAD, yaitu yang pertama ada Rich Picture, berdasarkan gambaran informasi yang melukiskan pemahaman akan suatu situasi yang menggambarkan permasalahan sistem. Yang kedua yaitu sistem deviation, yang dimana berisikan deskripsi dari sebuah sistem yang terkomputerisasi yang dijelaskan dalam bahasa alami. Yang ketiga yaitu faktor, terdiri dari functionality, application, domain, condition, teknologi, objek, dan responsibility. Yang keempat yaitu analisis problem domain, di mana bagian dari konteks yang dikelola, dimonitori,
atau dikontrol oleh sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membuat model dari problem domain yang terdiri dari classes, struktur, dan behavior. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan analisis sistem yang sedang berjalan pada saat ini, yaitu pada fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan pada PT XYZ, yaitu pada bagian purchasing, bagian logistik, dan bagian accounting. Sedangkan untuk dokumen yang digunakan dibagi menjadi dokumen internal yang terdiri dari purchase request, purchase order, nota penjualan, surat jalan, dan bukti pembayaran, dan dokumen internal yang berupa surat jalan. Proses bisnis yang sedang berjalan dimulai dari bagian penjualan yang akan melakukan permintaan barang sesuai dengan pesanan dari customer dengan memberikan purchase request kepada bagian pembelian. Kemudian, bagian pembelian akan melakukan pengecekan terhadap stok barang yang diminta bagian penjualan. Apakah barang tersedia di gudang atau tidak? Jika tersedia, maka bagian pembelian akan mengkonfirmasi ketersediaan sehingga bagian penjualan dapat mengeluarkan nota. Dan jika tidak tersedia, bagian pembelian akan menyiapkan purchase order kepada pihak supplier sebanyak 3 rangkap. Kemudian, supplier akan mengirimkan barang yang dipesan disertai dengan surat jalan yang akan diterima oleh bagian gudang, dan akan dicocokkan oleh bagian gudang antara barang yang diterima dengan surat jalan dan purchase order. Surat jalan rangkap 1 akan dikembalikan kepada supplier, sedangkan surat jalan rangkap 2 akan diberikan kepada bagian pembelian. Selanjutnya yaitu kemudian bagian supplier akan melakukan penagihan dengan memberikan fax purchase order dan surat jalan rangkap 1 kepada bagian pembelian. Hal ini dikarenakan bagian pembelian akan mencocokkan berkas yang diterima dengan purchase order dan surat jalan rangkap 2 yang dimilikinya. Analisis sistem informasi menurut Hani Juwitasari dan kawan-kawan, kalau berkas tersebut cocok, maka bagian pembelian akan memberikan faktur ke supplier. Faktur tersebut dapat digunakan oleh pihak supplier untuk melakukan penagihan kepada bagian accounting. Bagian accounting akan memberikan cek yang telah ditandatangani oleh pemilik sebagai pembayaran kepada supplier. Bagian akuntansi akan membuat laporan mengenai pembelian persediaan yang dilakukan oleh bagian pembelian berdasarkan purchase order dan surat jalan rangkap 1. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah. Prosedur yang diusulkan dalam proses sistem pembelian, utang, dan persediaan barang pada PT XYZ, kegiatan pembelian persediaan bahan baku dilakukan berdasarkan kondisi persediaan bahan baku yang ada di gudang, yaitu apakah persediaan bahan baku telah mencapai titik pemesanan kembali atau ROP, reorder point. Jika telah mencapai titik ROP, bagian logistik akan membuat permintaan pembelian barang atau yang disebut dengan SPPB ke bagian purchasing untuk pemesanan sesuai dengan kebutuhan persediaan. Dan untuk setiap akhir bulan, bagian logistik akan melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap persediaan fisik barang atau yang disebut dengan stock of name yang ada di gudang. Kemudian, bagian logistik juga akan menghasilkan kartu hasil stock of name yang disebut dengan KHSO, dan kemudian diberikan ke bagian accounting untuk dibuat laporan stock of name. Maka perancangan sistem akuntansi pembelian dan persediaan ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan operasional bisnis perusahaan, menangani transaksi, dan melakukan pengendalian internal yang baik. Berdasarkan analisis kondisi perusahaan terkait dengan kelemahan yang terjadi pada pengendalian internal, pembelian, dan persediaan, perlu adanya dukungan sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan untuk memudahkan pihak-pihak perusahaan, baik karyawan maupun manajer dalam mengontrol dokumen maupun proses bisnis yang berjalan.
Persediaan bahan baku merupakan sumber daya perusahaan yang dapat memberikan nilai ekonomis bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, perencanaan persediaan diperlukan untuk memenuhi rencana produksi dan untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan kembali. Persediaan pengamanan dapat dilakukan dengan perhitungan ROP atau order point. Melalui rancangan sistem informasi akuntansi, pembelian dan persediaan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan sistem pengendalian internal yang baik dan dapat membantu perusahaan dalam mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi serta dapat menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dapat lebih efektif dalam menjalankan proses bisnis, mengontrol persediaan barang, dan analisis terhadap supplier. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis sistem informasi akuntansi, pembelian, dan persediaan pada PT XYZ. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.